Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil mini riset kami yang berjudul Analisis Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Lahan di Desa Nogorejo, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Dengan mata kuliah Geografi Manusia dengan dosen pengampu Ibu Rohani. Sebelum mempresentasikan hasil mini riset ini, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Edo Nenggolan sebagai moderator dan sebagai penyaji. Bersama rekan saya, Perkenalkan, nama saya Asni Marduha sebagai penyaji. Saya Nindya Syifa Putri sebagai penyaji. Saya Iqbal Faldo sebagai penyaji. Saya Monica Amelia Sinaga sebagai penyaji. Baik, terima kasih rekan-rekan saya. Presentasi ini akan kami mulai. Untuk bagian yang pertama, tolong. Untuk bagian yang pertama, latar belakang. Latar belakang ini akan saya presentasikan. Deli Serdang merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang beribu kota di Lubuk Pakam. Kabupaten ini memiliki 22 kecamatan, 14 kelurahan, dan 380 desa. Luas wilayahnya mencapai 2.241,68 km kubik. Menurut data Badan Pusat Statistik Deli Serdang, jumlah penduduk di kabupaten ini berjumlah 1.931.441 jiwa pada tahun 2020. Jumlah itu adalah data yang terbanyak berdasarkan kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan referensi yang kami dapat, jenis tanah di Kecamatan Galang ini umumnya tanah potsolik merah kekuningan. Terdapat sekitar 58.696 hektar. Sesuai dengan kondisi ini, Kecamatan Galang cocok dijadikan sebagai lahan pertanian. Sejalan dengan jumlah penduduk yang tinggi, maka lahan ini harus dikelola masyarakat guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam penelitian ini, kami memfokuskan penelitian kami pada Desa Nogorejo, Kecamatan Galang, untuk melihat lebih jelas bagaimana peran masyarakat dalam mengelola kekayaan alam yang ada di daerah mereka. Salah satu kekayaan alam yang ada di Kecamatan Galang adalah kelapa sawit. Sudah tak asing lagi bahwa Sumatera Utara adalah salah satu penghasil kelapa sawit terbesar. Dan untuk di Deli Serdang sendiri, luas lahan kelapa sawit mencapai 15.332,30 hektar. Dan produksinya bisa mencapai 211.410 ton. Selanjutnya moderator. Selanjutnya Monica. Kelapa sawit adalah jenis tumbuhan yang termasuk dalam genus Elachis dan ordo Archis. Tumbuhan ini digunakan dalam usaha pertanian komersial untuk memproduksi minyak sawit. Genus ini memiliki 2 spesies anggota. Kelapa sawit Afrika adalah sumber utama minyak kelapa sawit. Kelapa sawit Amerika adalah tanaman asli Amerika Selatan dan Tengah tropis dan digunakan secara lokal untuk produksi minyak. Adapun rumusan masalah yang dapat kami buat, yang pertama, bagaimana cara memudahkan masyarakat Desa Nogorejo dalam menggarap lahan mereka sendiri. Yang kedua, bagaimana peran yang diambil masyarakat setempat untuk mengelola kekayaan yang terkandung di daerah itu. Yang ketiga, bagaimana peran pemerintah dalam mendukung dan mengembangkan potensi daerah itu. Yang keempat, seperti apakah reaksi masyarakat Desa Nogorejo terhadap perubahan iklim yang dapat mengancam perkebunan mereka. Adapun tujuan penelitian, yang pertama, untuk mengetahui
bagaimana peran yang diambil masyarakat setempat untuk mengelola kekayaan yang terdapat di daerah itu. Yang kedua, untuk mengetahui sikap yang diambil masyarakat saat terjadi perubahan iklim. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam mendukung dan mengembangkan potensi daerah itu. Bagian yang kedua, kajian teori. Untuk bagian yang pertama, pengertian lahan, akan saya serahkan kepada rekan saya, Asni Marduha. Kepada Asni Marduha, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan hasil presentasi kami, yaitu kajian teori, pengertian lahan. Dalam ekonomi dan pertanian, lahan adalah luas tanah yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan manusia. Dalam bahasa sehari-hari, orang menyamakan lahan dengan tanah. Dalam kenyataannya, lahan tidak selalu berupa tanah, karena dapat mencakup pulau, kolam rawa, danau, atau bahkan lautan. Sesuai dengan batasannya, kandungan mineral di bawah permukaan lahan atau lokasi orbit geostasioner di atas suatu permukaan lahan juga menjadi bagian dari lahan, dan ini menentukan nilai ekonominya. Lahan adalah sebuah ruang petak tanah yang dimanfaatkan untuk segala macam pembangunan, entah itu rumah, perkantoran, pusat belanja, ataupun lapangan. Dan setiap lahan tersebut memiliki ketentuan tata guna lahan. Tata guna lahan adalah sebuah aturan atau perencanaan untuk mengatur fungsi lahan secara rasional agar tercipta keteraturan. Setiap kawasan memiliki tata lokasi lahan yang berbeda-beda. Karena itu penting bagi kita untuk mengetahuinya agar tidak ada kesalahan saat hendak membeli tanah atau lahan. Lanjut, jenis-jenis lahan pertanian. Jadi lahan pertanian menurut bentuk fisik dan ekosistemnya dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu lahan basah dan lahan kering. Berikut ini adalah penjelasan dua macam bentuk fisik dan ekosistem lahan pertanian, yaitu yang pertama, lahan basah, di mana lahan basah atau wetland adalah wilayah-wilayah di mana tanahnya jenuh dengan air, baik bersifat permanen atau menetap atau musiman. Lahan basah adalah suatu wilayah yang tergenang air, baik alami maupun buatan, tetap atau sementara, mengalir atau tergenang, tawar asin atau payau, termasuk di dalamnya wilayah laut yang kedalamannya kurang dari 6 meter pada waktu air surut paling rendah. Wilayah-wilayah itu sebagian atau seluruhnya kadang-kadang tergenangi oleh lapisan air yang terdangkal. Manfaat lahan basah antara lain yang pertama, mencegah banjir, nah yang kedua, mencegah abrasi pantai, dan yang ketiga, mencegah intrusi air, keempat, menghasilkan material alam yang bernilai ekonomis, yang kelima, menyediakan manusia akan air minum, irigasi, MCK, dan sebagainya. Nah, yang keenam, sebagai sarana transportasi, dan yang ketujuh, sebagai sarana pendidikan dan penelitian. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Asnimar. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, Ilvaldo. Kepada Ilvaldo, saya silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi kami, yaitu sebagai berikut. Berikut ini adalah jenis-jenis lahan basah, diantaranya A. Sawah. Sawah adalah sebidang lahan pertanian yang kondisinya selalu ada dalam kondisi basah, dan kadar air yang dikandungnya selalu di atas kapasitas lapang. Sebidang sawah dicirikan oleh beberapa indikator, yaitu 1. Topografi selalu rata, 2. Dibatasi oleh pematang, 3. Diolah selalu pada kondisi berair, 4. Ada sumber air yang kontinu, kecuali sawah tada hujan yang sawahnya rawa. 5. Kesuburan tanahnya relatif stabil meskipun diusahakan secara intensif. Dan nomor 6 adalah tanaman yang utama diusahakan petani di sawah. Yang B. Rawa. Rawa adalah lahan genangan air secara ilmiah yang terjadi terus-menerus atau musiman.
akibat drainase yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisika, kimiawi, dan biologis, atau semua macam tanah berlumpur yang terbuat secara alami atau buatan manusia dengan mencampurkan air tawar dan air laut secara permanen atau sementara, termasuk daerah laut yang dalam airnya kurang dari 6 meter pada saat air surut, yakni rawa dan tanah pasang surut. Rawa-rawa adalah gudang harta ekologis untuk kehidupan berbagai macam makhluk hidup. Rawa-rawa juga disebut dengan pembersih alamiah karena rawa-rawa itu berfungsi untuk mencegah polusi atau pencemaran lingkungan alam. Dengan alasan itu, rawa-rawa memiliki nilai tinggi dalam segi ekonomi, budaya, lingkungan hidup, dan lain-lainnya. Sehingga lingkungan rawa harus tetap dijaga kelestariannya. Lanjut. C. Hutan mangrove. Suatu tipe hutan yang tumbuh di daerah pasang surut, terutama di pantai yang terlindung laguna dan muara sungai yang tergenang pada saat pasang dan bebas dari genangan pada saat surut, yang komunitas tumbuhannya bertoleransi terhadap garam. Genangan pada surut yang komunitas tumbuhannya bertoleransi terhadap garam. Kusmana et al. Tahun 2003. Kata mangrove merupakan kombinasi antara bahasa Portugis, yaitu mangue, dan bahasa grove menurut Magnae tahun 1968 dalam Kusmana et al. Tahun 2003. Dalam bahasa Inggris, kata mangrove digunakan baik untuk berkomunitas tumbuhan yang jenis tumbuh di daerah jangkauan pasang surut maupun untuk individu-individu jenis tumbuhan yang menyusun komunitas tersebut. Hutan mangrove dikenal juga dengan istilah tidal forest, coastal woodland, flood bosschen, dan hutan payau atau bahasa Indonesianya. Selain itu, hutan mangrove oleh masyarakat Indonesia dan negara Asia Tenggara lainnya yang berbahasa Melayu sering disebut dengan hutan bakau. Mangrove tersebar di seluruh lautan tropik dan subtropik. Tumbuhannya pada pantai yang terlindung dari gerakan gelombang. Bila keadaan pantai sebaliknya, benih tidak mampu tumbuh dengan sempurna dan menjatuhkan akarnya. Pantai-pantai ini tepat di sepanjang sisi pulau yang terlindung dari angin atau serangkaian pulau atau pada pulau masa daratan di belakang terumbu karang di lepas pantai yang terlindung. Menurut Nikaben tahun 1998. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas presentasinya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Nindi. Kepada Nindi saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan presentasi kami. Yang keempat ada terumbu karang. Merupakan sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut Zooxanthellae. Hewan karang bentuknya aneh, menyerupai batu, dan mempunyai warna dan bentuk beraneka rupa. Hewan ini disebut polip, merupakan hewan pembentuk utama terumbu karang yang menghasilkan zat kapur. Polip-polip ini selama ribuan tahun membentuk terumbu karang. Zooxanthellae merupakan suatu jenis algae yang bersimbiosis dalam jaringan karang.
Zooxanthellae ini melakukan fotosintesis menghasilkan oksigen yang berguna untuk kehidupan hewan karang. Yang kelima ada padang lamun. Ekosistem khas laut dangkal di perairan hangat dengan dasar pasir dan didominasi tumbuhan lamun, sekelompok tumbuhan anggota bangsa Alistamales Thales yang beradaptasi di air asin. Padang lamun hanya dapat terbentuk pada perairan laut dangkal, namun dasarnya tidak pernah terbuka dari perairan atau selalu tergenang. Terkadang vegetasi lamun dijumpai setelah vegetasi mangrove dan fungsinya dapat berperan sebagai filter lumpur yang hanyut bersama air ke pantai setelah mampu lolos tertahan oleh perakaran vegetasi mangrove. Selanjutnya, yang keenam ada danau. Danau merupakan suatu cekungan pada permukaan bumi yang berisi air. Danau dapat memiliki manfaat serta fungsi seperti untuk irigasi pengairan sawah, ternak, serta kebun sebagai objek pariwisata, sebagai PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, sebagai tempat usaha perikanan darat, sebagai sumber penyediaan air bagi makhluk hidup sekitar, dan juga sebagai pengendali banjir dan erosi. Yang ketujuh ada sungai. Sungai adalah bagian permukaan bumi yang terbentuk secara alami dan letaknya lebih rendah dari tanah di sekitarnya, dan menjadi tempat atau saluran mengalirnya air tawar dari darat menuju ke laut, danau, rawa, atau ke sungai yang lainnya. Ada bermacam-macam jenis sungai. Berdasarkan sumber airnya, sungai dibedakan menjadi 3 macam, yaitu ada sungai hujan, sungai gletser, dan sungai campuran. Lanjut. Yang kedua adalah lahan kering. Lahan kering adalah lahan yang digunakan untuk usaha pertanian dengan menggunakan air secara terbatas dan biasanya mengharapkan dari curah hujan. Lahan ini memiliki kondisi agroekosistem yang beragam, umumnya berlereng dengan kondisi kemantapan lahan yang kurang atau pekat terhadap erosi tanah bila pengolahannya tidak memperhatikan kaidah konservasi tanah. Lahan usaha tani kering menurut keadaan fisiknya dapat dibedakan atas. Pertama ada ladang. Ladang yaitu usaha tani kering yang bersifat berpindah-pindah. Cara terbentuknya ladang adalah hutan ditebang lalu dibakar. Setelah dibakar lalu ditanami pada ladang seperti jagung dan kacang-kacangan. Lanjut. Yang kedua ada tegalan, yaitu kelanjutan dari sistem berladang. Hal ini terjadi apabila hutan yang mungkin dibuka untuk kegiatan usaha pertanian tidak memungkinkan lagi. Lahan usaha tani tegalan sifatnya sudah menetap. Pola tanam biasanya campur atau tumpang sari antara padi ladang dan palawija seperti jagung, kacang-kacangan, dan ubi kayu. Yang ketiga ada kebun, yaitu lahan pertanian atau usaha tani yang sudah menetap, yang ditanami tanaman tahunan secara permanen atau tetap, baik sejenis maupun secara campuran. Tanaman yang bisa ditanam biasa ditanam di lahan kebun antara lain kelapa dan jenis buah-buahan seperti mangga dan rambutan. Lanjut. Yang keempat ada pekarangan. Pekarangan yaitu sebidang lahan usaha tani yang ada di sekitar rumah yang dibatasi oleh pagar tanaman hidup atau pagar mati. Tanaman yang bisa ditanami di pekarangan adalah buah-buahan, sayur untuk memelihara ternak unggas atau ternak kecil seperti kambing dan biri-biri. Yang kelima ada kolam. Kolam yaitu lahan usaha basah tetapi ada di lingkungan kering. Kolam dapat dibedakan atas 2 jenis, yaitu kolam air diam dan kolam air deras. Yang keenam ada tambak. Tambak yaitu tempat usaha pemeliharaan ikan yang airnya payau. Lokasi tambak umumnya di daerah pantai. Jenis ikan yang dipelihara di tambak antara lain ada bandeng, udang, nila, baik secara tunggal ataupun campuran. Lanjut. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Nindi. Untuk metode penelitian akan saya presentasikan sendiri.
Metode penelitian adalah langkah-langkah yang diambil oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi untuk diolah dan dianalisis secara ilmiah. Menurut Muhammad Nasir, metode penelitian merupakan hal yang penting bagi seorang peneliti untuk mencapai sebuah tujuan, serta dapat menemukan jawaban dari masalah yang diajukan. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode penelitian kuantitatif, yakni dengan melakukan wawancara bersama warga dan petani di Desa Nogorejo, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Lanjut. Untuk bagian pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan kami Monica. Kepada Monica, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan mempresentasikan dari hasil pembahasan. Hasil wawancara. Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh pihak penulis dengan salah satu petani di Desa Nogorejo, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, sebagai berikut. Apa langkah-langkah yang ditempuh pemerintah desa dalam memudahkan masyarakat Desa Nogorejo untuk mengembangkan potensi daerah tersebut? Tanggapan dari narasumber, langkah pemerintah setempat yang dapat kami lihat dan kami rasakan hingga saat ini adalah pemerintah memberikan dukungan melalui pemberian pupuk secara gratis kepada para petani, pemberian mesin pembajak sawah yang dapat kami sewa dengan harga relatif lebih murah, atau pendapat jika ada masalah yang dihadapi para petani dalam mengolah lahan di Desa Nogorejo ini. Apa saja kendala yang dihadapi Desa Nogorejo dalam menggarap lahan itu? Tanggapan dari narasumber, kendala yang kami hadapi selalu ada. Oleh sebab itu, pemerintah selalu terbuka atas masalah-masalah yang kami hadapi. Seperti masalah dalam menggarap lahan, khususnya lahan yang ingin dijadikan sebagai sawah. Ketika menggarap lahan itu, tanahnya sering keras dan banyak lahan yang sulit mendapatkan air. Jadi kami berkonsultasi kepada pemerintah dan pemerintah mengatakan kalau kami harus melakukan irigasi. Dan hasil yang kami dapatkan, sawahnya mendapatkan air kembali. Apa solusi yang ditempuh pemerintah Desa Nogorejo dalam menghadapi masalah di atas? Tanggapan dari narasumber, sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwasannya pemerintah memberikan solusi agar kami melakukan irigasi. Untuk lahan yang berstruktur keras, saat itu pemerintah memberikan alat untuk memajak sawah yang dapat kami sewa dengan harga relatif lebih murah. Komoditas unggulan agribisnis apa yang paling menonjol di Desa Nogorejo? Tanggapan dari pemerintah, tanggapan dari narasumber, komoditas unggulan agribisnis yang paling menonjol di desa ini adalah kelapa sawit dan padi. Itulah kalau bagian agribisnis. Selain itu, daerah ini juga kami kelola dengan beternak sapi. Jadi untuk pakan sapi adalah rumput-rumput di lahan sawit itu. Untuk hal ini, kami langsung membawa sapi itu ke kebun kelapa sawit. Jadi, kebun sawit dapat bersih dari rumput dan sapi kami kenyang dengan memakan rumput itu. Istilahnya seperti hubungan simbiosis mutualisme, yakni saling menguntungkan. Sejak kapan Desa Nogorejo menjadi kawasan agribisnis? Tanggapan dari narasumber, kalau masalah waktu tidak dapat ditentukan, karena sejak dulu di daerah ini sudah ada lahan persawahan dan perkebunan. Apakah sudah terdapat sarana produksi yang menunjang sektor agribisnis di Desa Nogorejo? Tanggapan dari narasumber, sudah ada, di mana di daerah ini sudah didominasi oleh perusahaan seperti BUMN dan perusahaan lainnya. Nah, kelapa sawit ini langsung diproduksi di perusahaan masing-masing yang berperan langsung terhadap perolehan PDB atau produk domestik bruto, penciptaan lapangan kerja, dan masih banyak lagi. Apakah lahan di Desa Nogorejo ditanami padi? Tanggapan dari narasumber, itu tentu jelas. Bahkan hasil panen padi ini yang menjadi salah satu potensi yang dapat dihasilkan di daerah ini. Bagaimana kualitas padi yang dihasilkan? Tanggapan dari narasumber,
Sebagaimana yang Anda lihat, kualitas padi bergantung kepada bibit dan bagaimana cara kita mengelolanya. Untuk saat ini, pemerintah selalu menyarankan agar bibit yang kami gunakan adalah bibit unggul. Dan kami juga selalu berusaha semaksimal untuk merawat tanaman padi ini agar hasil panen nantinya tetap baik. Bagaimanakah kondisi iklim serta tanah di Desa Nogorejo? Tanggapan dari narasumber, kondisi iklim seperti yang kita ketahui kalau bukan hujan ya musim panas. Kalau kondisi tanah sesuai dengan informasi dari pemerintah bahwa tanah di daerah ini adalah tanah potsolik merah kekuningan. Apa harapan petani untuk usaha tani ke depannya? Tanggapan dari narasumber, harapan kami sebagai petani semoga hasil panen tetap baik, harga jual tetap normal, dan iklim tetap normal. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Monica. Untuk kesimpulan wawancara akan dipresentasikan oleh rekan saya, Asnimar. Kepada Asnimar, saya persilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Saya akan melanjutkan hasil presentasi kami, yaitu kesimpulan wawancara. Hasil wawancara di atas dengan narasumbernya petani yang ada di Desa Nogorejo. Warga di Desa Nogorejo khususnya berprofesi sebagai petani, mengelola potensi lahan yang ada di Desa Nogorejo, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang telah mengolah lahan dengan baik. Contoh dari pengolahan yang dimaksud seperti penanaman kelapa sawit, di mana kondisi tanah dan iklim yang mendukung pembukaan lahan sebagai sawah. Hal lain yang dilakukan masyarakat setempat adalah dengan memelihara sapi. Namun sapi itu diternakkan di sekitar kebun kelapa sawit. Hal ini bertujuan agar terciptanya hubungan saling menguntungkan. Maksudnya rumput hijau di kebun kelapa sawit akan bersih kembali karena secara langsung dikonsumsi sapi itu. Melihat langkah yang dilakukan masyarakat setempat, maka pemerintah memberikan perhatian yang penuh masyarakat. Bentuk dukungan yang diberikan pemerintah adalah dengan memberikan pupuk yang secara gratis, menyewakan mesin pembajak sawah dengan harga lebih relatif murah. Dukungan lain dari pemerintah adalah pemerintah terbuka atas masalah atau keluhan yang dialami oleh para petani dan memberikan solusinya. Kemudian pemerintah juga selalu berusaha memberikan saran agar para petani tetap menggunakan bibit yang baik ketika musim menabur tiba. Selanjutnya, hingga saat ini, di Desa Nogorejo, Kecamatan Galang ini telah ada sarana produksi yang menunjang sektor agribisnis, salah satunya berdirinya perusahaan BUMN yang mengelola kelapa sawit dengan tetap memperhatikan lingkungan sekitar. Segala upaya yang telah dilakukan, masyarakat dan pemerintah Desa Nogorejo memberikan dampak yang baik kepada mereka. Hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat, kemudian meningkatnya pendapatan masyarakat setempat karena adanya pengelolaan lahan yang baik. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Asnimar. Untuk selanjutnya, bagian kesimpulan dan saran akan saya serahkan kepada rekan saya, Iqbal Ivaldo. Kepada Ivaldo, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan membaca kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Lahan adalah sebuah ruang petak tanah yang dimanfaatkan untuk segala macam pembangunan, entah itu rumah, perkantoran, pusat belanja, ataupun lapangan. Dan setiap lahan tersebut memiliki ketentuan tata guna lahan. Tata guna lahan adalah sebuah aturan atau perencanaan untuk mengatur fungsi lahan secara rasional agar tercipta keteraturan. Setiap kawasan memiliki tata alokasi lahan yang berbeda-beda. Karena itu penting bagi Anda untuk mengetahuinya agar tidak ada kesalahan saat hendak membeli tanah atau lahan. Desa Nogorejo, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, lahan yang terdapat di daerah ini cukup subur dan dimanfaatkan sebagai lahan untuk menanam kelapa sawit dan padi. Komoditas unggulan agribisnis yang paling menonjol di desa ini adalah kelapa sawit dan padi. Selain itu,
Daerah ini juga dikelola dengan berternak sapi, sehingga sapi dapat diberi makan rumput yang ada di lahan kelapa sawit tersebut. Lanjut. Saran. Kami sebagai penulis meminta maaf jika masih terdapat kesalahan pengetikan maupun kesalahan kata dalam penyampaian. Kami juga meminta maaf jika ada makalah ini terdapat materi-materi yang belum sempurna. Oleh sebab itu, kami sebagai penulis menyarankan agar masing-masing pembaca tetap mengambil referensi lain yang lebih terpercaya dan lebih guna menyempurnakan pemahaman. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Evaldo. Demikianlah hasil presentasi mini riset kami. Dan berikut ini adalah lampiran dari proyek tugas kami, yaitu proyek dari pembuatan poster mengenai mini riset yang kami lakukan. Nah, ini adalah poster yang kami buat dan yang kami susun. Baiklah, demikianlah hasil presentasi mini riset dan proyek kami. Kami meminta maaf jika masih banyak kesalahan pengucapan kata maupun pengetikan dalam mini riset kami. Kami meminta maaf sedalam-dalam. Jika ada pertanyaan yang ingin diberikan oleh para penonton maupun pembaca, kami persilahkan melalui pengetikan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.